Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Nur Hasan Kurnia dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan NIM 25020910132 kelas PTIKB 2025. Insyaallah akan menjelaskan tentang materi fungsi, yaitu beberapa, yaitu pertama adalah fungsi floor, fungsi ceiling, dan juga komposisi. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu fungsi floor. Jadi fungsi floor itu adalah membulatkan X ke bawah ke bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari atau sama dengan X. Jika X adalah bilangan bulat, maka floor X ya sama dengan X. Jadi dia itu kayak floor kan lantai. Nah, kita analoginya itu kan lantai, berarti kita kasih ke bawah saja satu angka, intinya dapat bilangan bulat yang paling bawah, yang terbesar, yang terdekat lah, paling bawah yang terdekat. Nah, berarti itu floor, analoginya seperti itu. Nah, langsung saja masuk contoh. Nah, contohnya tuh kita pertama floornya 5,8. Nah, floornya 5,8 otomatis 5 karena 5 adalah bilangan bulat bawah yang terbesar dari 5,6. Kenapa bukan 6? Karena 6 itu bukan ke bawah, dia ke atas. Makanya di sini ditulis 5 karena dia bilangan bulat ke bawah yang paling terbesar. Ya, lanjut floor 3,2. Floor 3,2 itu maksudnya kenapa bisa min 4? Karena ya min 4 itu adalah ya sama aja sebenarnya, bilangan bulat terbesar yang ke bawah. Jadi kan minus 4 itu kan lebih kecil atau di bawahnya minus 3. Makanya di sini ditulis minus 4. Kenapa bukan minus 3 coba? Karena kalau ditulis minus 3 berarti dia itu ke atas, bukan ke bawah angkanya. Intinya seperti itulah. Oke, lanjut. Floor minus 5 sama dengan minus 5. Kenapa ini sama? Karena ini. Kenapa ini tetap saja 5 bukan minus 4 atau minus 6? Karena ini, jika X nya itu bilangan bulat, maka ya floor X sama dengan X. Karena floor 5 ini kan bilangan bulat, jadi tetap nilainya floor lagi minus 5. Oke, lanjut fungsi cell. Jadi cell itu kan ya bahasa Indonesianya cell itu kan atap. Jadi dia itu membulatkan X ke atas ke bilangan bulat paling kecil yang lebih besar atau sama dengan X. Intinya dia itu naik angkanya ke bilangan bulat yang paling dekat yang di atasnya. Sama juga yang tadi, jika X adalah bilangan bulat, maka floor lagi. Cell X sama dengan X sama juga tadi floor. Kalau X nya itu bilangan bulat, maka dia itu nilainya tetap. Oke, langsung saja contoh. Contoh kita punya 3,1 floor. Ceiling 3,1. Nah, ceiling 3,1 berarti 4. Kenapa 4? Karena ya angka di atasnya 3,1, bilangan bulat di atasnya 3,1 yang paling dekat dan juga yang paling kecil itu adalah 4. Kenapa bukan 5? Ya karena ada yang lebih kecil yaitu 4. Nah, kenapa bukan 3? Karena dia itu ke atas, ceiling ke atas, ke atap, intinya begitulah. Yang kedua, contoh yang kedua minus 5,3 sama dengan minus 4. Kenapa minus 4? Karena ya sebenarnya sama, minus 4 itu kan lebih ke atasnya. Kalau ke atasnya minus 5, makanya di sini ditulis minus 4. Kenapa bukan minus 5 di sini ditulis? Karena kalau ditulis minus 5 berarti dia itu
lebih kecil daripada minus 3, dan itu salah. Harusnya itu minus 3 lagi, minus 5,3. Yang mana itu salah. Seharusnya minus floor lagi, ceiling dari minus 5,3 ini itu harus lebih besar daripada 5,3 ini, mana itu adalah minus 4. Oke, lanjut. Ceiling 6 sama dengan 6. Kenapa bisa 6? Karena ya ini, jika X adalah bilangan bulat, maka X sama dengan ceiling X sama dengan X. Karena di sini bilangan bulat, maka dia itu tetap 6. Lanjut. Komposisi. Nah, komposisi adalah pembentukan fungsi baru melalui kombinasi dua fungsi atau lebih, yang dimana output dari fungsi pertama menjadi input bagi fungsi kedua. Nah, di notasinya itu seperti ini. F bundaran atau komposisi bisa jadi F komposisi G sama dengan X sama dengan F G X. Nah, sifat umumnya itu paling umum adalah dia itu tidak komutatif. Maksudnya komutatif adalah bagaimana? Dia itu tidak bisa dibalik-balik. Misal kalau F komposisi G itu tidak sama dengan G komposisi F, tapi asosiatif. Maksudnya asosiatif adalah ya bisa dipindah-pindahkan yang ininya. Jadi misal F komposisi G komposisi H itu sama saja dengan F komposisi G komposisi H. Intinya beginilah kalau asosiatif. Lanjut saja ke contoh soal, karena susah kalau dijelaskan. Kalau saya menjelaskan secara formal, langsung saja contoh soal. Misal kita di sini punya fx-nya sama dengan 2x kurang 5, dan juga gx-nya itu sama dengan x tambah 6. Nah, kalau ditanyakan misal f komposisi G sama dengan x, kemudian ditanyakan yang kedua adalah G komposisi F sama dengan dalam kurung X. Oke. Jawab yang pertama itu jawabannya F komposisi G X sama dengan F GX. Jadi kita tinggal masukkan saja, misal di sini tulis F, kita masukkan saja nilainya GX di X-nya di X-nya fx ini. Jadi di sini kan GX, kita masukkan di X-nya di fx ini. Jadi karena di sini X tambah 6, berarti kita masukkan saja di sini X sama X tambah 6 kurang 5, sebenarnya salah tulis di sini, sorry. Jadi di sini ditulis saja langsung fx-nya, berarti di sini 2, karena x-nya itu yang dimasukkan di x itu adalah gx. Jadi di sini 2 x tambah 6 kurang 5. Jadi ada apa ini? Sorry. Mana nih? X tambah 6 ini dimasukkan di x-nya fx kurang 5. Oke. Jadi kita dapat 2 kali x sama dengan 2x tambah 2 kali 6 sama dengan 12 kurang 5. Nah, hasilnya itu tinggal jadi kurang saja ini. Berarti 2x tambah 12 kurang 5 sama dengan 7. Jadi ini hasil dari F komposisi GX. Nah, oke, yang kedua. Pertanyaan kedua adalah G komposisi F X. Sorry. Jadi sama saja konsepnya seperti tadi, dinotasikan seperti ini saja. G fx berarti apapun yang ada di G ini, X-nya itu diambil dari sini. Maka ditulis seperti ini. X-nya 2x kurang 5 dimana dapat ya dari sini, karena diambil dimasukkan ke dalam X ini, tambah 6 ini, tambah 6 karena sebelum
2x kurang 5 ini tidak ada perkalian, maka dihapus saja dalam kurungnya, maka kita dapat sini 2x kurang 5 tambah 6. Nah, 2x kurang 5 tambah 6 tinggal ditambah saja ya. Jadi hasilnya itu 2x tambah 1 karena minus 5 kurang 6 kurang lagi minus 5 tambah 6 itu sama dengan 1. Oke, mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada salah atau kekurangan silahkan dikoreksi maupun ditambahkan. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.